Pak, bagaimana menyelesaikan harta bersama pada perkawinan beda agama? Sob, selamat datang di channel Cerdas Hukum bersama gue, Bos Kon. Ayo, jangan negatif dulu ya. Kondisi ini artinya konsultasi, bukan ilustrasi jorok lo. Dengerin nih, gue mau ngejelasin permasalahan hukum dari Sohib Justice, biar lo pada paham. Terlansir dari asumsi-asumsi yang berkembang pesat saat ini, sebelum ini, dan yang akan datang, bahwa segala bentuk hasil perkawinan dari istri adalah milik istri. Sedangkan, segala bentuk hasil perkawinan dari suami adalah milik istri juga. Benarkah secara hukum? Mari kita simak seluruh sesi penjelasan Boskon dalam pembahasan video harta bersama. Nah, seru nih sob. Simak ya. Harta kekayaan yang didapat oleh setiap pasangan selama perkawinan termasuk dengan harta bersama. Sebelum kita membahas bagaimana pembagian bagi perkawinan beda agama, maka sebaiknya kita membahas terlebih dahulu pengaturan perkawinan beda agama. Perkawinan di Indonesia sejatinya dapat dilakukan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi ayat satunya nih sob. Perkawinan adalah sah apabila menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal tersebut menyatakan secara tersirat bahwa setiap perkawinan diperbolehkan sesuai dengan aturan agama dan kepercayaannya. Saat ini, kita harus melihat apakah agama memperbolehkan menikah dengan beda agama. Kita ambil contoh dari agama Islam. Agama Islam dalam surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa melarang untuk menikahi wanita musyrik sampai mereka beriman. Hal ini juga terjadi dalam agama Kristen, bahwa melarang pernikahan beda agama. Pelarangan tersebut menurut Profesor Wahyono Darmabrata, seorang guru besar hukum perdata Universitas Indonesia, menyatakan bahwa jalan yang dapat ditempuh oleh pasangan beda agama agar perkawinan dapat disahkan adalah dengan: pertama, meminta penetapan pengadilan. Kedua, perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama. Ketiga, penundukan sementara pada salah satu hukum agama. Dan yang keempat, menikah di luar negeri sob. Salah satu cara tersebut dapat ditempuh oleh setiap pasangan beda agama. Namun, tidak kalah penting, yakni diharuskannya dilakukan pencatatan perkawinan terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut, agar diakui secara hukum sob. Hal ini sesuai dengan pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam kasus perkawinan beda agama, menjadi penting agar perkawinan tersebut dapat diakui dan sah secara hukum. Bahkan, pengakuan perkawinan beda agama ini disahkan dalam temuan hakim, yakni dalam putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/PDT/1986. Dalam putusan tersebut, kedua pasangan harus mendaftarkan ke kantor pencatatan sipil agar dapat diakui secara hukum. Ketika perkawinan beda agama telah didaftarkan dan diakui secara hukum, maka secara otomatis hak dan kewajiban suami istri harus disesuaikan dengan hukum yang berlaku. Ketika telah secara sama-sama sadar bahwa keduanya memiliki ikatan hak dan kewajiban untuk menjalankan aturan hukum, tak terkecuali dalam mengatur harta kekayaannya yang didapatkan selama perkawinan. Harta kekayaan pasangan beda agama yang mereka dapat setelah adanya perkawinan, maka termasuk dengan harta bersama apabila tidak ada perjanjian pemisahan yang mengaturnya. Hal ini
sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Semua harta kekayaan yang dimiliki selama perkawinan harus dibagi dua sesuai dengan pasal 128 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama mereka dibagi dua antara suami dan istri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersoalkan dan pihak mana asal barang-barang itu. Pembagian harta bersama harus dibagi dua oleh kedua belah pihak dan harus sama rata antara kedua belah pihak. Pembagian tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku dan disesuaikan dengan pembagian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi, bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Adapun penjelasan pasal 37 dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut, menurut Hilman Hadikusuman dalam bukunya Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, menyatakan bahwa pembagian harta bersama diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang berlaku. Untuk itu, bagi pasangan beda agama, pembagian harta bersama dikembalikan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ingin menggunakan hukum yang mana untuk membagi harta bersamanya. Semoga penjelasan Boskon dapat membantu menjawab kegelisahannya ya. Jika Sohib Justice membutuhkan konsultasi lebih dalam, dapat kunjungi website kami guna menghubungi mitra hukum terbaik kami. Ingat sob, mendiamkan kejahatan adalah kejahatan. Jadi jangan diem-diem aja lo ngeliat kejahatan. Nanti gue lagi nih yang repot. Yuk share video ini, subscribe and like ya, supaya jangan lo doang nih yang pinter. Jangan lupa juga ya di follow media sosialnya. Gratis sob. Cerdas hukum, semakin cerdas mengerti hukum.